Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat datang di acara pada pagi hari ini yaitu workshop. Nah, nanti kita akan workshop nih mengenai bagaimana cara merangkai artificial flowers. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebelumnya di sini sudah pada kenal dengan salam sahabat museum? Belum ya? Oke, nanti kita contohin dan kita lakukan bersama-sama ya. Kalau nanti saya bilang salam sahabat museum, nanti teman-teman menjawabnya dengan museum di hatiku. Begitu ya? Oke, kita coba. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Ara yang akan membantu teman-teman dan juga Mbak Susan pada pagi hari ini sebagai moderator atau pembawa acara. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan masih dalam satu rangkaian dengan pameran yang sedang berlangsung di Museum Sono Budoyo, yakni Abhinaya Karya 2023 dengan tajuk Kamala Padma, Laga dalam Hening, Pijar dalam Petang. Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Oke, nanti santai saja, kita akan ada tanya jawab juga. Jadi nanti teman-teman yang merasa ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi bisa saja langsung. Kemudian pameran Kamala Padma dengan tajuk Kamala Padma ini memang mengangkat sosok ibu ya, yang berlaga setiap harinya dengan berbagai tantangan dalam menjalani hidup begitu ya. Betul sekali Mbak Ara. Iya, nah selain itu juga mungkin teman-teman yang belum masuk ke ruang pameran nanti juga bisa sekalian nih habis dari workshop ini langsung menuju ke ruang pamer begitu. Nah, pameran ini sedang berlangsung sejak tanggal 6 Juni lalu hingga nanti tanggal 28 Juli. Jadi memang waktunya cukup pendek ya, dan juga sayang banget kalau belum ke sana nih karena bagus banget ya Kak Susan ya. Gitu ya Mbak Ara. Iya, betul banget, harus disempatkan dan harus sempat sih kalau menurut aku. Oke, selanjutnya memang workshop ini juga sangat-sangat mengangkat sosok perempuan, yakni adalah Kak Susan yang adalah seorang entrepreneur yang owner juga dari Sam Floris begitu ya. Jadi memang Bu Susan ya kita manggilnya karena sudah ibu-ibu gitu, atau Kak Susan. Saja ya, Kak biar Susan. kita lebih muda. Gitu. Oke, kita panggil aja Kak Susan yang merupakan ibu yang juga bergelut di bidang floris ini. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung follow IG-nya atau cek IG-nya @samfloris ya. Betul sekali Mbak Ara. Iya, nanti di sana itu ada berbagai macam buket yang saat ini kita hanya salah satu jenis buket saja ya, yaitu Ya, jadi nanti artificial. kita belajar dasar dulu aja, karena kalau misalnya nanti belajar yang susah nanti mutung terus nggak mau belajar lagi. Iya, gitu jadi dimulai dari yang paling gampang dulu ya, karena nanti akan ada tingkatan-tingkatan dari pembuatan buket ini. Nah, kemudian Kak Susan ini juga merupakan Duta Museum DIY tahun 2022 untuk Museum Sono Budoyo begitu. Nah, kemudian langsung saja, tapi sebelum kita workshop nih, kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Kak Susan tentang usahanya sendiri. Siapa tahu nih dari kegiatan hari ini teman-teman akan membuka usaha floris juga, floris lebih tepatnya buket ya, pembuatan buket yang nantinya siapa tahu akan menjadi sumber penghasilan tambahan atau juga malah penghasilan utama nih. Karena lumayan banget ya Kak penghasilannya. Oke. Sekali, dan juga kalau kita menjalankan dengan senang itu tuh rasanya itu tuh nggak terasa seperti itu Mbak Era. Apalagi kalau bikin kerajinan kayak gini tuh bisa mengurai stres juga ya, dan juga bikin happy lagi. Jadi healing gitu ya Mbak Era. Jadi otomatis healing, dapat duit kan makin seneng lagi, dapat apa lagi? Nambah skill tentunya. Oh, nambah skill lagi. Oke, baiklah. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan baik yang di sini, yang workshop di sini secara langsung ataupun melalui live IG juga ada yang tanya, silahkan langsung menuju kolom komentar untuk bertanya begitu. Oke, sebelumnya nih aku mau tanya dulu nih Kak Susan nih. Bagaimana sih dulu awal mulanya merintis bisnis buket ini? Iya. Jadi dulu awal mulanya saya tahun 2017 nih ya, tahun 17 Mbak Ara masih kelas berapa? 2017 masih itu kuliah SMA deh kayaknya. SMA, iya.
Saya waktu itu sudah jadi guru SMA ya waktu itu ya. Jadi saya gurunya Mbak Ara ya. Ya tahun 2017 itu karena di tempat kerja saya itu 6 hari kerja, jadi Senin sampai Sabtu waktu itu saya masih kerja full time. Dan setiap pulang sekolah itu jam 2 ya. Kalau 6 hari kan biasanya sampai sore, 5 hari sampai sore. Ini karena 6 hari sampai siang. Kemudian saya tuh nggak puas sama satu pekerjaan saja. Kalau sudah sampai di rumah, aduh kok nganggur nih, ngapain. Nah, terus saya mencoba untuk mencari sesuatu yang baru. Salah satunya adalah Sam Floris ini. Tetapi apakah saya itu langsung usaha Sam Floris itu? Enggak, Mbak Ara. Jadi saya itu mencoba-coba dulu. Pernah bisnis makanan, udah jalan. Kemudian sepertinya nggak passion nih. Terus fashion, baju, udah banyak customernya. Tapi capek, kayaknya bukan aku banget gitu kan ya. Gitu. Terus akhirnya menjatuhkan hati kepada kerajinan tangan, seperti itu Mbak Ara. Oke, luar biasa. Ternyata memang nggak langsung ke ini ya, ke Sam Floris, ke pembuatan buket ini ya, tapi ternyata mencoba berbagai macam usaha. Yang paling cocok ternyata adalah di Sam Floris. Betul ini, sekali, kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin tanya duluan nih, atau ingin ada hal yang ingin disampaikan nih kepada Kak Susan? Atau pengen disimak dulu juga nggak apa-apa Mbak Ara, Oke, baiklah. Selanjutnya nih. Nah, tadi kenapa sih memilih ini bisnis Floris ini, merintis ini? Oh iya, jadi Karena kan banyak sekali ya sekarang ini betul persaingannya. Iya. Jadi Mbak Ara, sebenarnya waktu saya kecil itu tuh paling seneng pelajaran. Kalau dulu itu di SD ada namanya Kertangkes. Ada yang tahu Kertangkes? Tahun berapa ini beda generasi kita ya? Generasi. Jadi Kertangkes itu adalah kerajinan kesenian tangan, kerajinan tangan dan kesenian seperti itu yang. Kenapa saya suka sekali? Karena itu tuh jarang mikir, banyak prakteknya seperti itu kan. Kemudian waktu saya kelas 3 SD, saya minta modal sama ayah saya Rp3.000 waktu itu untuk beli manik-manik dan juga benang, yang mana saya gunakan untuk membuat kalung, kemudian gelang, cincin, dan waktu itu belum ada YouTube Mbak Ara. Jadi cuma improv aja, dan ternyata teman-teman yang beli itu banyak seperti itu. Jadi waktu SD itu saya tuh merasa kaya karena wah uangnya banyak seperti itu. Jajannya waktu itu rata-rata anak itu sehari itu Rp500, itu saya tuh sehari bisa menghasilkan lebih dari itu ya. Tetapi harus berhenti karena pernah ditegur guru Mbak Ara. Nggak boleh jualan di sekolah gitu. Iya, itu karena banyak teman-teman tuh yang nggak jajan karena rela untuk membeli perhiasan dari saya. Sudah berhenti dulu, nggak apa-apa. Jadi itu awal mula kenapa saya tuh suka banget sama kesenian, keterampilan, sama keindahan. Jadi memang sudah ada jiwa bisnisnya ya Iya. Mbak Susan ini dari SD. Di sini mungkin juga ada, ataupun kalau di usia segini tuh masih nggak apa-apa banget ya baru memulai. Nggak apa-apa Kayak banget. gitu. Yang penting berani memulai dulu gitu. Iya, sama inget kan dulu waktu umur 25 tahun Pak Jokowi masih jadi tukang kayu seperti itu. Apalagi teman-teman itu bisa lah. Besok siapa tahu di sini ada yang jadi menteri ya. Amin. Atau ada jadi ibu rumah tangga tapi yang hebat, bisa mencetak generasi-generasi yang unggul. Itu juga apresiasi sekali. Oke, luar biasa sekali ya. Terus nih, pastikan ada nih dari Sam Floris ini dari tahun-tahunnya itu pasti akan mencapai prestasi. Prestasi apa aja sih yang udah Mbak Susan dan Sam Floris itu capai gitu loh? Jadi teman-teman di sini perlu digarisbawahi bahwa usaha saya itu masih kecil, terus saya juga menyadari saya itu masih harus banyak sekali belajar, karena itu kita kan tidak boleh merasa di atas ya. Kita harus merasa dalam mencari ilmu itu kita harus merasa selalu kurang. Jadi karena saya menyadari saya masih punya kekurangan, saya itu giat dan senang sekali mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas terkait atau biasanya rumah-rumah BUMN itu mengadakan pelatihan seperti itu ya, untuk menambah skill saya, termasuk saya sudah mendapat fasilitasi dari dinas membuat nomor induk usaha dan juga haki atau hak kekayaan intelektual. Karena kalau misalnya kita nggak punya haki, nanti kita ada brand yang sama terus dia punya haki, kita bisa dituntut. Sama seperti kasusnya yang lagi viral ayam-ayam itu, karena brandnya sama, yang punya artis itu akhirnya kan itu bisa dituntut lah. Kita kalau mempunyai usaha itu memang harus dipikirkan ke depan gitu. Jadi apa saja yang harus diurus. Kemudian setelah itu kita juga saya mengikuti lomba tahun 2021 itu
saya masuk 25 besar input barter bisnis yang diadakan IBISMA UII yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Kemudian tahun 2022 saya juara 3 bisnis plan yang diadakan oleh Jogjapreneur Sehati. Tapi saya masih harus banyak belajar seperti itu. Oh ya, jadi yang perlu digarisbawahi ternyata yang aku baru tahu banget nih sebenarnya Mbak Susan. Ternyata bisnis kita yang seolah-olah kayak cuma homemade ataupun ya kayak bisnis rumahan lah kita sebutnya yang belum terlalu besar, itu juga penting banget buat kita daftarkan ya, agar mendapatkan nomor induk usaha itu tadi dan juga hakinya. Wah, ternyata mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang juga sudah punya usaha nih. Mungkin itu ya perlu dicermati lagi agar nantinya juga dampaknya itu lebih baik, dan nanti kalau seumpama ada yang sama gitu dan mereka nuntut kita, loh kita udah punya duluan nih, ini tahun segini segini terdaftarnya nomornya segini gitu ya Mbak Susan. Iya. Jadi misalnya suatu saat teman-teman ini punya usaha, entah itu usaha di bidang kuliner, usaha di bidang fashion atau apapun itu misalnya menggunakan nama sendiri atau nama keluarga gitu, itu tetap teman-teman harus mendaftarkan haki. Itu memang bayarnya mahal Mbak Ara, berbayar. Tetapi kalau misalnya teman-teman ikut dinas, itu nanti teman-teman dapat fasilitasi itu gratis ya. Kita harus memanfaatkan karena itu dana istimewa seperti itu ya. Oh, jadi masuknya nanti di dinas perindustrian dan perdagangan bukan ya? Iya benar. Dinas perindustrian dan perdagangan. Nanti ada yang bagian pengelola UMKM. Betul sekali. Baik. Harus seperti itu. Gitu ya. Jadi semoga saja nanti teman-teman langsung habis ini langsung mendaftarkan ya, baik yang mau mulai usaha ataupun yang sudah punya usaha nih. Siapa tahu nanti setelah dari sini beberapa bulan lagi kita diundang, ternyata teman-teman sudah udah ada open nih gitu ya. Usaha barunya ya. Kuliner gitu misalnya. Usaha ini dong, bukan dong, kan habis pelatihan juga. ini. Boleh sekali. Oke nih, terus ini buat teman-teman mungkin kita perlu mengantisipasi nih ke depannya, karena mumpung ada yang sudah pengalaman, kesulitan atau tantangannya itu apa sih Mbak Susan? Iya, jadi pada tahun 2020 itu di awal tahun itu saya selalu membuat program untuk satu depan Mbak Ara. Kemudian itu harus saya rombak karena pada bulan April itu ada corona, ada pandemi besar-besaran seperti itu ya. Dimana mungkin teman-teman sudah pernah mengalami wisuda online, terus belajar online, semuanya online. Jadi penjualannya itu menurun drastis Mbak Ara. Jadi ini aduh gimana ya, ternyata tidak cuma saya aja yang terdampak, tetapi banyak juga pelaku-pelaku usaha lain yang terdampak seperti itu ya. Kemudian nikah juga online, semuanya online, ibadah online, semuanya online gitu, dan juga penjualan juga menurun drastis. Maka dari itu terus saya membuat inovasi, yaitu saya membuat buket, tapi buketnya itu tuh yang dibutuhkan masyarakat, buket vitamin. Walaupun waktu itu saya kejar-kejaran juga, jadi di apotek itu hanya boleh memberi berapa, jadi saya belinya di apotek satu, semua apotek saya datangi seperti itu, karena nggak boleh diborong ya, buket masker. Kemudian saya mengadakan lomba foto, tetapi harus membeli karya Sam Floris terbaru lah, seperti itu. Terus nanti dipilih juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 ya, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah putus asa ketika kita mengalami suatu masalah. Itu tuh yakin aja, pasti ada jalan keluarnya. Yang penting tenang dulu aja, jangan gerusa-gerusu, aduh dunia hancur, jangan seperti itu ya. Iya. Oke, jadi intinya walaupun memang waktu itu kondisinya memang sepertinya seolah-olah tidak memungkinkan, tapi kalau kita sudah tenang, udah nerima dulu, terus baru kita cari jalan keluarnya gitu ya Mbak Susan. Ternyata juga bisa gitu ya. Walaupun di kondisi seperti itu tetap bisa menerjang kondisi yang memang awalnya kita pikir wah ini kok kayaknya susah, tapi ternyata setelah kita berusaha dan terlalui ternyata ternyata bisa-bisa aja kok ya, kayak gitu. Betul sekali Mbak Ara. Nah ini nih Mbak Susan, terkait sama usaha ini nih, pastinya ini kan memberikan dampak atau manfaat kepada Mbak Susan, baik yang material maupun non material nih. Nah itu kira-kira itu apa aja sih manfaatnya ketika punya usaha ini? Oke, jadi kita semua
pernah mengalami masa-masa pandemi di mana masa COVID itu membuat kita banyak belajar ya. Mungkin yang tadi ini kita sombong itu menjadi oh ternyata itu tuh kita bukan apa-apa, kita cuma manusia biasa seperti itu. Kemudian yang tadi ini kita dimudahkan, aduh kok sekarang kok disulitkan terus ya, serasa seperti itu. Jadi dari kejadian-kejadian itu saya belajar untuk berbagi. Salah satunya adalah saya membuat kelas, tapi kelas online itu untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbak juga, untuk adik-adik itu waktu itu membuat handcraft, membuat bunga, tetapi dari paper flower. Waktu itu kan lagi booming paper flower, itu secara online. Kemudian dan itu free, tidak membayar. Kemudian saya juga datang ke komunitas, itu ada komunitas seni di daerah Parangtritis. Itu saya melihat di situasi seperti itu ada anak-anak muda yang masih membudayakan budaya menari. Pokoknya mereka masih membuat kegiatan di tengah-tengah kesulitan itu. Dan saya merasa, karena saya suka budaya ya, saya mengapresiasi sekali. Saya diundang, saya datang dan saya membagikan. Kalau anak-anak kecil itu kan suka jajanan itu ya, ya bukan snack ya, walaupun nggak seberapa, tetapi itu tuh bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang lain seperti itu. Dan percaya aja, kita selalu afirmasi positif. Kalau kita memberi, kita tuh nggak akan pernah kekurangan gitu Mbak Ara. Jadi kalau misalnya kita mempunyai sesuatu digenggam terlalu erat, itu kan yang ada kita sakit toh. Kok diloske aja. Diloske, oke. Contohnya seperti kegiatan ini ya, ini bermanfaat buat teman-teman juga. Jadi ini salah satu programnya Mbak Susan adalah untuk membantu teman-teman nih, mungkin untuk yang mau memulai bisnisnya, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Luar biasa sekali Mbak Susan ini ya. Semoga teman-teman juga yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini juga akan mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini, begitu ya. Jadi kan mungkin ya sekarang itu kan buket artifisial ini kan lagi booming ya, di mana-mana sedikit-sedikit teman apa namanya ada skripsi, terus lulus skripsi dapat kalian membeli karena lebih wisuda, awet. kalian membeli. Siapa tahu dengan ini misalnya besok kalian itu tidak apa jualan, tapi kalian itu bisa lebih berhemat. Tak gawe ke dewe, tak buatkan sendiri juga aku lebih bagus seperti itu. Iya, ya. ide yang bagus itu Mbak Susan. Jadi lebih berhemat gitu. Jadi tadi awalnya saya nggak kepikiran itu, kok iya juga ya. Iya. Saya juga ikut kan nanti saya nggak perlu beli ke Sunflorist lagi ya. Iya, siapa tahu nanti jadi mitra ya, Jadi mitra, ya. jadi cabangnya ya. Nanti Sunflorist ada di Kaliurang, Iya. yang megang siapa Mbak Ari, atau Sunflorist ada di Gunung Kidul, yang megang Mbak. Siapa tahu Jadi nggak cuma ya. di kota Jogja aja ya. Oke. Nah sepertinya ini teman-teman ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke. Ada yang mau bertanya boleh. Mungkin dari live IG juga kami persilahkan jika ingin ada pertanyaan terkait dengan Sunflorist atau ke Mbak Susannya sekalian, ya nanti silahkan bertanya aja di kolom komentar. Buat teman-teman di sini jangan sungkan, langsung aja nanti tanya karena kita apa ya santai aja kayak gitu, kayak ngobrol aja. Ya. Nah, ini sepertinya kita langsung mulai aja ya Mbak Susan. Iya. Teman-teman, nanti kita akan membuat bunga, tapi bunganya itu kita mulai dari yang paling dasar dulu. Karena berdasarkan pengalaman, kalau misalnya kita belajar matematika pun langsung dikasih yang sulit, itu kan nanti Langsung pada integral gitu ya. Iya, langsung nggak suka pelajaran itu sulit lah. Kita belajar dari yang dasar dulu. Itu bahan-bahannya boleh dikeluarkan dulu teman-teman. Oke, jadi mungkin Mbak Susan bisa dibantu ini menjelaskan ini bahannya apa aja sih, biar teman-teman nantinya bisa tahu nih kalau mau beli ini apa gitu namanya. Jadi teman-teman, ini yang pertama adalah bunga artifisial. Kenapa bunga artifisial? Karena yang pertama lebih murah, lebih awet. Sebenarnya saya juga produksi bunga asli Mbak Ana. Cuman kalau bunga asli itu adalah nanti itu resikonya tinggi. Yang pertama dia mahal, yang kedua kalau pas musim panas gitu tuh saya beli sore nanti pagi sudah layu. Terus nanti customer kan nggak mau tahu. Jadi lebih apa ya? Lebih bahaya lah. Kalau bunga ini bisa disimpan, nanti kalian sudah punya cucu pun juga, wah ini dulu dari kakek lah, seperti itu. Kemudian bunga artifisial ini, kalau yang ini memang saya buat sendiri ya, karena ini adalah produk pertama saya, produk saya berkarir dalam Sunflorist. Ini kalian bisa membuat bunga ini dari pita. Lain waktu kalau misalnya ada kesempatan kita bisalah ada pelatihan lagi ya Mbak ya. Cuma saat ini saya buatkan dulu agar kita lebih gampang dalam memwrappingnya dulu aja. Seperti ini. Kemudian ini nanti ada juga pita itu nanti untuk hiasan ya, dan sesuatu yang wajib banget yang kita gunakan di depan seperti ini. Kemudian ini juga ada styrofoam, itu styrofoam biasa.
kenapa saya menggunakan styrofoam? Karena yang pertama ini tuh lebih hemat ya. Itu ada juga yang oase warna hijau, itu ada oase basah dan juga ada oase kering. Kalau oase basah itu digunakan untuk bunga-bunga hidup agar lebih segar. Kalau oase kering itu digunakan untuk bunga-bunga artifisial seperti ini. Tetapi untuk kalian yang masih mahasiswa gitu, mending pakai yang ini aja, sama saja, nggak akan dinilai. Terus orang juga nggak akan lihat ini bunganya apa, terus dibuka-buka, enggak kan lah. Jadi ini lebih hemat sekali ya. Itu tips-tipsnya. Trik and tips. Nah, kemudian ini juga ada kain, ini namanya kain spun bun. Ini kalian bisa beli di toko kain. Biasanya toko kain tertentu ya, seperti Kliman lah itu jualan seperti ini. Warnanya pun juga banyak sekali, warna-warni. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang hijau. Cuma waktu pas masa pandemi susah mencari yang putih, soalnya dipakai untuk baju hazmat. Tapi ya. kalau beli seperti ini harus meteran ya Mbak ya? Harus meteran, iya Oke. seperti itu. Berarti ini sudah di-cutting oleh Mbak Susan? Iya benar ya. Untuk Dikasih. ukurannya ini ditentukan atau bagaimana Mbak Susan? Tidak perlu. Kalau misalnya kalian mau buat yang besar itu, nanti berarti ukurannya lebih besar, disesuaikan aja ya. Pokoknya dalam berkesenian itu kita tidak takut salah Mbak. Berarti memang nggak ada ketentuan ukurannya ya? Iya, Yang penting sesuai dengan bentuk dan hasil yang kita inginkan. Betul. Terus ini ada juga tali kasur. Kalau orang-orang bilang tali string yang biasa untuk nukang itu ya, bangunan. Tapi ini biasanya ada di toko-toko floris flower seperti itu ya, toko-toko aksesoris yang menjualkan pernak-pernik seperti itu. Jadi ini kita nanti, kalian mungkin bisa berhemat ya setelah ini. Terus kalian bisa membuat bunga. Kemudian kalau misalnya belum bisa membuat bunga, ini di toko bunga juga sudah ada yang seperti ini Mbak Ara. Jadi beli yang seperti ini. Sudah jadi ya? Jadi nanti teman-teman tinggal merangkai saja dan harganya murah. Begitu. Kita langsung saja ya Mbak Ara ya. Jadi teman-teman ini kan ada bunga ya. Ini bunganya tolong dirapikan dulu. Tangkainya dikuatkan dulu, bisa dipelintir-pelintir seperti ini. Kemudian ini kalian tadi kan milih warnanya ya. Nah, ini ada dua warna, warna krem dan juga warna biru atau warna pink. Itu dibuat dulu agar yang berwarna di depan, kemudian yang ivory di belakang. Jadi seperti ini. Seperti ini, dua berwarna di depan, dua yang tidak berwarna di belakang. Kemudian daunnya ada di samping kanan kiri. Seperti ini. Sudah? Nggak usah tak khawatir untuk tokle atau copot ya, di ini aja nah kalau misalnya kurang di benerin sendiri pakai tangan. Ini sifatnya fleksibel banget kok. Oke. Coba. Iya, yang mbaknya baju itu sudah bener ya, mbaknya baju pink udah ya, cantik. Nah, dibenerin. Sudah semua. Dipelintir sampai habis pelintirannya ini biar lebih kuat ya. Ya. Nah iya, mbaknya yang baju pink udah bagus. Sampai mentok deh, pokoknya sampai mentok ini pelintirnya. Biar kuat, biar jadi setangkai. Kemudian ini tangkainya ini juga beli di toko aksesoris Mbak. Ini namanya kawat floris, kawat flower. Oke, sepertinya masih nggak apa-apa. Awal-awal seperti itu, saya dulu buat bunga juga bisa 5 jam Mbak. Iya, soalnya ini takut kayak kecil banget kan Mbak ininya, takut nanti aduh gimana nanti kalau patah gitu kan. Nggak apa-apa, nggak usah takut patah. Ini, pokoknya dalam berkesenian kita tidak usah takut salah ya. Oke. Sudah. Kalau misalnya sudah, ini nanti teman-teman bisa menggunakan ini, ambil styrofoamnya. Oh ya teman-teman, ini styrofoamnya sudah saya lubangi. Saya lubangi itu pakai, tahu tusuk sate? Nah itu tusuk sate ini sebenarnya untuk memudahkan biar nanti jalannya tangga ini ke sini seperti itu ya. Ini ada tulisannya atas kan? Yang tulisannya atas berarti ada di atasnya ya, jangan sampai terbalik karena lebih presisi tengah seperti itu.
Dan saran saya setelah ini harus praktek juga di rumah Mbak Ara. Oke, nanti langsung beli deh bahan-bahannya. Mm-mm. Oke. Ini sampai seberapa ini masukinnya? Sampai mentok boleh. Oh, mentok. Oke. Ini nabrak punya saya ini, salah jalur ini Oh, gimana berarti nih, Kak bisa Oli? dibenarkan dulu Mbak Ara dicabut Salah lagi. jalur ini. Dicabut lagi ya. Oke. Oke. Sepertinya Mbak yang baju pink itu berbakat ya. Ya, saya sangat tidak berbakat ini sepertinya ya. Masih perlu banyak latihan ini saya. Nggak nggak apa-apa, bisa. waktu awal-awal saya juga seperti itu Mbak Ara. Lamanya minta ampun seperti itu ya. Oke. Siapa tahu nanti habis pulang dari sini teman-teman ke acara temennya langsung bisa memberikan selamat apa pendadaran seperti ini. Ini hasil kreasiku sendiri. Oke. Jadi lebih hemat dan spesial ya kalau Betul. yang bikin diri kita sendiri itu. Dan ternyata mudah kan? Nih. Oke. Sudah semua belum Mbak Ara? Ada yang masih kesusahan? Sudah ya? Sudah semua. Sudah semua ya. Oke, teman-teman, ini kita sudah setengah jalan ya. Sudah, kemudian nanti kita bisa ambil wrappingnya seperti ini. Ini nanti wrappingnya di apa ini? Kalau ini horizontal atau vertikal kalau ini? Gimana? Ini. Oh, ini horizontal. Oke, berarti di apa Eh, namanya? vertikal, maaf. Gini ya berarti ya. Betul. Nah, yang seperti Berdiri. ini diberdirikan. Kemudian ini mulai ditata. Ditaruh di tengah. Betul, ditaruh Jadi di posisi tengah. seperti ini. Gini ya Mbak Susan ya. Seperti ini ya posisinya. Setelah ditaruh di tengah. Oke, nunggu temannya dulu yang belum ke arah. Oke, sudah semua ya? Sudah? Sudah. Oke. Kemudian ini gampang sekali teman-teman. Jadi ini sebentar. Ini nanti dilipat ke kanan dan ke kiri, tapi jangan banyak-banyak. Seperti ini. Jadi yang dari luar pinggir itu dilipat ke dalam ya, ke arah styrofoamnya Iya, betul. seperti ini. Tapi disisakan dulu aja. Sisakan. Oh, yang bawah tadi dari apa ini tadi Mbak namanya? Dari kain spun bun. Kain spun bunnya agak disisain sekitar 2-3 sentian ya ini Iya, ya? 2 cm aja. 2 senti aja di bawahnya kayak gini. Oke. Ini bunganya seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan nih dari saya Mbak Susan. iya, boleh. Kenapa kok dipilihnya warna putih? Oke, jadi saya memilih warna putih itu karena warna yang paling netral. Ini kan saya tidak tahu teman-teman itu semuanya suka warna apa. Ada yang Mbak Ara itu suka sekali warna ungu. Terus ada yang suka warna hitam, warna kuning. Lah biasanya kan menyesuaikan. Jadi saya memilih warna netral pada umumnya. Dan biasanya warna biru dan juga warna pink itu adalah warna yang banyak dicari orang-orang seperti itu. Dan kalau warna biru itu biasanya untuk cowok, Mbak. Oh, Kayak oke. gitu hadiah untuk cowok. Kalau yang warna pink itu untuk bestie kan ya. Seperti itu. Sudah semua seperti ini. Oke, kalau sudah, ini kan ada tali string. Semuanya dapat ya? Ada Ini dua. bisa, satu aja bisa ditalikan. Talinya tali biasa kok, seperti tali pati. Seperti ini. Berarti tali yang nggak bisa dilepas ya Mbak? Iya, jadi sehidup semati seperti Oke. itu. Jadi kita tali sekuat-kuatnya biar nggak lepas. Oh. Di talinya di tengah. Oh iya teman-teman, nanti seperti ini ya bentuknya. Jadi dirapikan dulu aja sebelum ditarik kuat. Seperti ini. Agak susah ya ini nalinya ya. Nggak apa-apa Mbak Ara, dulu saya itu sampai berkali-kali kok.
Jadi kalau misalnya ini teman-teman bisa langsung jadi bagus, itu berarti mereka lebih bagus daripada saya dulu. Lebih telaten ya kalau menurut saya. Lebih sabar tentunya. Oke. Nah ini biasanya untuk bunga seukuran segini itu bisa dipakai wrapping berapa lapis? 2 lapis aja cukup Mbak Ara. Tapi kalau lebih gitu keberatan ya berarti ya, terlalu berat ya? Kita lebih ke estetika, jadi kita pengen wrappingnya banyak seperti itu, tetapi melihat kira-kira wangun enggak. Oke, berarti ya itu tadi ya coba-coba sendiri. Betul, ya begitu untuk menemukan kecuali ininya. Yang apa namanya jumbo, membuat bunga yang 100 lah, itu memang membutuhkan wrapping banyak yang lebih banyak itu. Cuma kalau yang simpel-simpel ini ya dibuat sesederhana mungkin saja. Oke. Nah kalau misalnya sudah, kemudian ini wrappingnya kalau misalnya ada yang masih mingkup gitu kan, ini bisa ditarik kanan kiri biar agak agak lebar seperti itu. Nah itu mbaknya yang baju hijau itu sudah bagus nge-wrappingnya. Ini punya Mbak Ara mungkin bisa ditarik kanan kiri ya. Apanya? Oh ininya ya? Iya. Oke. Oh begitu. Oh iya. Nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Nah teman-teman jadinya bagus-bagus Mbak Ara. Luar biasa ini. Jangan-jangan ini udah pada bikin ini di rumah ini ya. Udah pada latihan dulu sebelum kesini ya. Iya ya, wah punya saya. Biar nggak malu-maluin gitu ya. Kemudian teman-teman, ini kalau sudah ditali, ini jangan lupa dirapikan lagi, nggak usah takut rusak dirapikan lagi aja. Oke. Ya, bagus ya. Ya ini saya pengen bikin yang beda, ini warnanya belang-belang lucu. Yo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Teman-teman boleh banget loh kalau ada yang mau ditanyakan Iya, ini boleh, terkait sambil bunganya, bertanya gitu. belinya di mana, kalau kulaan itu yang recommended di mana. Mari silahkan. Langsung menyesuaikan saja ya Mbak ya. Iya, oke. Bisa tanya juga ke teman sebelah-sebelahnya yang sudah selesai. Ya, kita sharing-sharing aja ya hari kita ini santai ya. aja. Mungkin kalau udah ada yang pernah bikin buket nanti bisa juga sharing gitu ya Mbak Susan ya. Mbak, aku dulu buatnya kok nggak kayak gini ya. Seperti itu nggak apa-apa. Oke. Kurang kenceng ini tarinya. Mbaknya yang baru datang mungkin itu bisa bunganya diambil dulu. Kemudian dirapikan dulu, dipelintir-pelintir. Mungkin ya mbaknya bisa. Ada yang mau bertanya? Belum? Oh belum Mbak Ara. Sudah sangat jelas ini instruksinya Kak Susan. Dan mudah kan? Mudah ya teman-teman. Iya, Mbak Ara ini mungil seperti Mbak Ara ya. Bisa di. Memang menggambarkan kepribadian sekali ya karya-karya ini. Iya, tapi teman-teman ini ada sesuatu yang ajaib ya. Jadi saya pernah membuat pelatihan itu membuat bunga dari pita. Itu memang jadinya beda-beda. Ada yang besar, padahal itu ukurannya sama semua. Ukurannya sama. Ada yang besar, kemudian ada yang kecil sekali. Tetapi memang benar, biasanya yang kecil-kecil itu tuh yang pemalu. Yang Oh iya, berarti saya pemalu ini ya. Kalau yang besar itu biasanya yang pedenya berlebihan itu. Seperti itu. Awas teman-teman jangan terlalu gede nanti tidak langsung dititani Mbak Susan. PD-nya ini berlebihan ini. Gitu. Nggak apa-apa ya, PD itu perlu. Oke. Sudah? Sebenarnya asik sekali ya Mbak Ara ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau dibuat mungil seperti itu. Sudah. Oke. Kira-kira nanti Mbak Ara setelah dari sini pengen ngasih ke siapa nih? Ada nggak teman yang habis skripsi gitu? Belum ada sih. Belum ada. Iya. Ya untuk diri sendiri dulu. Untuk aja. diri sendiri. Kemarin habis sempro loh. Iya. Baru sempro gitu kan. Ya lagi ngode ya Mbak Ara ya. Iya, ini siapa tahu nanti tiba-tiba di rumah ada paket dari Samfloris gitu. Ngode Mbak Ara tuh sukanya. Sudah? Oke, nggak apa-apa memang lama.
Saya juga dulu lama sekali Mbak Ara. Saya itu dulu membuat satu bunga ini pun, kalau sekarang ini satu bunga 1 menit ya. Kalau dulu itu tuh bisa 5 menitan. 5 menit adalah suatu prestasi. Karena dulu pasti masih perfeksionisnya, aduh ini kurang ini Iya, kurang itu, nggak benar. jadi-jadi, terus sampai akhirnya ya udahlah gini aja gitu. Terus kenapa saya merekomendasikan teman-teman untuk belajar membuat bunga sendiri? Karena bunga ini tuh jauh lebih hemat. Kalau teman-teman beli itu paling satu tangkai seperti ini, paling murah itu 15.000. Rata-rata 25.000. Tapi kalau teman-teman buat sendiri, teman-teman beli satu roll ini bisa menjadi sekitar kurang lebih 30 bunga. Wow, banyak. Nanti mungkin di workshop selanjutnya kita membuat bunganya ya, mungkin ya. Oh iya, Bagaimana boleh ya, membuat Mbak bunga Ara, ini? ya. Ini Mbak Susan bikin sendiri ya bunganya ini? Iya. Oke. Cuma harus lebih effort ya, berarti tingkatannya lebih tinggi karena nanti harus pakai lem tembak. Oke. Dan awal-awal itu tuh kalian akan sering tersakiti, sering kena lem lemnya ya. kepanasan, tapi lama-lama sudah Sudah tersakiti. terbiasa. Oke, sudah terbiasa tersakiti dan jadinya bagus. Iya. Ya, ini beda sekali ya. Ya. Pak teman, ini ada lagi ya. Jadi nanti kita nge-wrapping lagi biar lebih cantik. Kalau tadi itu berdiri, sekarang bubuk. Sekarang horizontal, landscape ya sekarang. Gini. Seperti ini. Posisinya agak dinaikin lagi ya ininya ya, begini ya. Seperti ini. Jadi ada sisa di bawahnya. Betul. Nah, Itu melipatnya gimana Mbak Susan ininya? sebentar Mbak Ara, saya pasin dulu biar saya Oh, masih Nggak sama salah. ya caranya. Dari Nggak luar itu dimasukin ke dalam, masih dilipat seperti ini. Jadi teman-teman nanti Atau seperti bisa. ini bentuknya, dibuat seperti ini dulu aja. Oke. Nanti jadinya seperti itu. Sudah? Kemudian nanti nalinnya yang kenyang aja ya Mbak ya, itu kurang kenyang nggak apa-apa. Kemudian nanti ini diginiin, ditempa. Oke. Ditumpuk ya. Betul, ditumpuk. Kita Ditumpuk. belajar wrapping hari ini. Besok selanjutnya kita belajar membuat bunga. Doakan ya teman-teman, nanti Karena- akan ada Amin. selanjutnya. Karena memang banyak di tempat-tempat teman floris saya itu tuh yang seperti itu tuh ternyata berbayar mahal Mbak Ana. Iya. Hanya di sini teman-teman bisa ikut workshop Iya, gratis. jadi jangan disia-siakan sekali kalau ada pelatihan apapun itu ya Mbak Ana ya. karena Diikuti menambah skill. saja. Sudah? Kan ini seperti ini ya teman-teman ya. Semuanya sudah belum? Belum saya ini. Oh ya, belum ditunggu Masih dulu. tadi mencari keestetikannya dulu ini. Jadi apa namanya? Dicari dulu sudah pas belum, kemudian sudah tengah belum, seperti itu. Ini memang harus menggunakan perasaan ya, tidak hanya skill saja ya, tapi juga Iya, aduh harus ini menuangkan sudah- perasaan-perasaan sudah kita. pas belum ya, gitu. Karena membuat kesenian tangan itu sama seperti kita memasak Mbak Ara. Ketika hati kita lagi enak untuk membuat, lagi seneng atau lagi slow gitu, biasanya membuatnya bagus. Sama seperti kita kalau lagi seneng gitu, kalau masak enak. Tapi kenapa ketika kita lagi Lagi marah, sih, kok langsung biasanya pedes atau ini asin. nggak enak? Nah, seperti itu. Mempengaruhi seperti itu. Oke. Sudah, teman-teman seperti ini. Kalau sudah nanti ini di wrap, ditali lagi, tetapi nanti teman-teman ini agak diapain ini Mbak Ara? Nah, agak dilipat ke Ditekan. kanan ke sini, Oh, ditekan ke agak kanan ke kiri. Seperti ini. Biar ada volumenya gitu ya. Betul, biar gendut gitu ya. Biar Ditekan, gembul. ditekan. Ini nanti teman-teman kalau misalnya mau ngasih ke temannya bisa ditambah coklat kecil, silver queen, nggak bagus sekali. Bisa ditambah kartu ucapan.
seperti ini, ditekan. Nah, iya Mbak Ara, betul sekali. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Ini kan tadi dari sini. Dari sini seperti ini kan. Kemudian ini ditekan aja, nggak usah takut jelek, nggak usah takut kusut. Nah, ditekan aja seperti ini biasa. Jadi nanti jadi gembul kayak gini. Oke. Sudah? Kalau sudah, ini ditali lagi sama seperti tadi, pakai tali stringnya ini tadi. Ditali pati, tetapi sebelum ditali pati dipaskan. Sudah pas belum ya? Seperti itu. Oke. Mbak, ini memang kalau tidak terbiasa susah juga ya Mbak ya buat talinya. Iya, nggak apa-apa yang Mbak depan Ara. ini. 1 kali, 2 kali masih kagok. Nanti untuk yang ke-3 kali nanti sudah mulai lancar. Nanti ke 10 kali sambil merem. Wah, sambil merem, luar biasa ini. Oke. Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman, tereng. Oke, ada yang perlu bantuan? Kalau ada yang perlu bantuan nanti saya ke sana. Ada? Sekalian Atau di sepertinya sudah jalan-jalan Susan? dicek aja nggak apa-apa sih. Saya cek ya. Iya. Oke. Mungkin teman-teman ini malu-malu Mbak- kalau mau Mbaknya manggil ini nih. rapi sekali loh Mbak Ara. Wah, luar biasa. Iya. Memang jiwa estetiknya sangat tinggi ya ini ya. Sudah bagus-bagus. Ini gini, Mbak. Permisi ya. Ini udah bagus. Kemudian ini di Oke. begini itu. Gini kan. Nah, iya betul. Iya. Perlu bantuan? Oh ya, sebentar. Ini Mbaknya ini udah bagus. Ini yang kencang aja Mbak. Ini terlalu nggak usah takut-takut. Nanti kalau misalnya kurang, ini masih ada kok talinya, kurang aja. Tapi ini dirapikan dulu aja sayang. Ini lah ditemuin. Nah, yang kencang aja. Yang kencang. Oke. Kemudian ini benar. Udah jadi. Wow, cepat sekali ya teman-teman ini ya. Ditali, coba ditali. Talinya yang kencang ya, yang kencang banget pokoknya. Oh. Ini, nah sebentar, kencang lagi deh, itu masih kurang. Nah, kemudian terus ini kalau ada gunting digunting, tapi kalau nggak ada ini dirapikan aja, nanti ditempa pakai ini. Tapi nanti dulu. Gimana Mbak? Ya sama-sama. Udah, nah ini udah. Ini nanti yang kencang ya. Ini masih dilepas dulu aja. Yang kencang aja, nggak usah takut salah seperti itu ya. Ini udah bagus, nggak kurang kencang. Nanti kalau nggak kencang nanti lepas. Udah bagus-bagus kan? Sayang sekali kalau lepas. Ini agak naik aja Mbak. Ya, dan nanti ada pegangannya yang kencang lagi. Nah, sip. Sip. Nah, kemudian yang ini tadi seperti ini benar ya. Ini tadi benar. Nanti dibenerin lagi. Nah, ini biar lebih bervolume agak seperti ini. Terus nanti ditali lagi. Bisa ya? Oke. Yang lain? Iya. Oke, buat teman-teman juga sekalian mengingatkan boleh banget mengabadikan momen kegiatan hari ini dan juga menguploadnya ataupun membuat instastory, lalu bisa tag Instagram @sonobudoyo dan juga @duta-museum DIY begitu. Susan ya, Susana Stella ya.
Nah, ya. Username-nya. Takut ini fleksibel kok. Nah, seperti ini. Ini tadi seperti ini ya. Ini, terus ini. Nah, ini boleh di yang kenceng, jangan apa namanya, jangan kendor. Nah, sip. Kemudian yang ini sama juga, yang ini kan tadi seperti ini ya. Tadi seperti ini, tapi ini bedanya ini agak dikasih volume. Gini ya. Jadi di volume. Udah diikat aja. Iya, diikat aja. Sama. Sudah? Oke, good. Ya, boleh coba sini. Bagus, ini sudah. Cuma ini boleh di oh iya, nggak apa-apa. Ini saya gunting ya, saya ulang nggak apa-apa. Ini tadi baru datang ya, nggak apa-apa. Nanti daripada apa namanya nggak tuntas ya. Ini jadi yang pertama ini seperti ini ya Mbak ya. Jadi kan ini bunga. Nah, bunganya itu di apa namanya? Putar-putar dulu, terus ini nah ini nggak usah takut rusak, nggak rusak seperti ini. Kemudian ini dimasukin ya bagian atas seperti ini ya. Kemudian ini mbaknya bisa nah seperti ini sudah. Terus di potong dulu seperti ini di tali tali mati yang kencang ya, jangan kendor. Kalau kendor nanti wrappingnya bisa copot. Enggak apa-apa, itu sudah agak. Kemudian yang ini tadi mbaknya udah ngerti toh, ini gini, cuman bedanya adalah ini agak dibeli volume seperti ini. Nah, biar terus habis itu ditali lagi, tali. Kalau cara menalinya tali matinya sudah bisa ya. Nah, dirapikan aja sudah. Iya Ini endingnya. oh endingnya Endingnya. ini udah bagus mbak. Oh ya. Ini kelopaknya satu sini. Oh iya, nggak apa-apa. Ini udah bener mbak. Cuman ini bedanya adalah yang ini agak diberi volume. Nah seperti ini. Langsung diikat aja mbak. Betul, langsung diikat. Oke, Bisa mbak. sama-sama. Terus nanti ini dirapikan lagi, nggak apa-apa. Ya seperti ini. Ditarik-tarik. Sepertinya sudah semua Mbak Ara ya. Oke. Luar biasa sekali teman-teman semangatnya ya. Agak gampang-gampang susah tapi menyenangkan ya. Betul, dan nanti nagih kalau sudah bisa itu. Dan sepertinya ada teman-teman yang sudah diikat ya. Oke. Langsung nggak sabar pengen lihat hasilnya, soalnya pengen segera dibawa pulang nih nanti. Langsung dipajang di kamar workshop pertama aku nih gitu. Workshop pertama aku nih, kira-kira siapa yang nanti akan mendapatkan workshop pertama aku gitu. Oke, teman-teman ya, saya lihat juga sudah ada yang mulai menali, nggak apa-apa, udah bagus ya. Sepatu bertali. Nah kalau biasa nanti ini diikat seperti tali biasa, tali pita, dibuat pita, cuman ini ditengahin dulu. Oh, berarti dibagi dua sama rata. Betul, Kemudian ditali ditengahin. seperti ini. Berada di posisi tengah. Nah, ini bagian paling menentukan ini nanti pitanya jadinya seperti apa setelah ini. Sampai Mungkin di tengah bisa dulu. Batak bantu pegang.
Mbak Susan nanti yang menali dari depan gitu. Oke, jadi ini tadi sudah ya kanan kiri sudah sama, kemudian ini ditali 2 kali. Ditalinya 2 kali agar lebih kencang lah. Seperti ini. Seperti ini dulu ya. Kemudian baru ditali pita seperti ini. Set. Ini kan ada yang apa namanya, ada yang di bawah, di atas. Ini disamakan dulu aja nggak apa-apa. Yang di atas nanti bisa dikebawain. Nah, bisa diatur. Nah, seperti ini sudah jadi. Tereng. Wow. Nah. Mari kita langsung praktek membuat tali. Kalau ini gampang ya. Ini, wah, ini akan menentukan ini nanti hasilnya pemitaan ini tuh finishingnya ya. Pelan-pelan aja, tidak usah terburu-buru. Habis ini berarti kalau nggak ada yang tanya, Mbak Ara harus paksa untuk bertanya seperti Oke, itu ya. siap. Nanti tak paksa, tak todong satu-satu ya nanti habis ini. Ini. Ini pitanya Kak sudah. Dua. Nah, kalau udah nanti bisa dimasukin ke paper bag ya biar rapi. Nanti bisa dikasih ke temennya. Ngapain kasih ke temen, buat hiasan sendiri dong di rumah. Boleh gitu. juga itu Mbak Ara. Oh, ini agak kurang kenceng ya. Gak apa-apa. Memang bagian ini adalah bagian finishing yang membutuhkan kesabaran ya. Sepertinya terlihat gampang, ternyata itu tidak mudah. Padahal kita kalau biasa nalis sepatu cepet ya Mbak Ara ya. Betul, karena langsung harus satset kan, dan nggak dan tidak perlu ada kecantikan dalam membuat pitanya gitu. Kalau ini kan langsung terpampang, yang dijual ke estetikannya, Betul kerapiannya, sekali. kecantikannya gitu. Oke. Mungkin sambil sharing juga Mbak Susan terkait beberapa jenis buket. Sepertinya Mbak Susan pernah bikin buket dari bunga asli, kemudian ada buket dari bunga artificial, terus juga ada buket snack, terus buket balon juga pernah. Betul. Terus buket apa lagi nih Mbak Susan? Buket boneka pernah, buket buket uang boneka. yang paling Oke. disukai oleh semua usia ya. Kira-kira teman-teman lebih milih buket bunga atau buket uang? Uang sih Buket ya. uang ya, seperti itu ya. Nah, itu dari berbagai macam buket yang udah pernah Mbak Susan buat, itu yang paling susah itu yang mana? Yang tingkatannya paling harus gitu. Oke, jadi yang paling susah menurut saya adalah buket boneka ya Mbak Ara ya. Karena yang pertama saya takut balon. Karena saya takut sama balon, tetapi di dalam usaha itu kan kita kan inginkan apa yang kita senangi, tetapi apa yang Dibutuhkan dibutuhkan orang oleh lain. orang lain lah. Ternyata buket balon itu lagi booming. Dan Hmm. permasalahannya adalah saya itu takut balon Mbak Ara. Karena zaman dulu ketika saya TK itu tuh ada penjual balon. Namanya anak kecil kan suka berwarna-warni, suka balon. Iya, betul sekali. Kemudian tuh ayah saya tuh nakut-nakutin nanti kalau beli balon nanti terus habis itu balonnya meletus nanti orangnya bisa gosong. Nah dari situ saya takut balon seperti itu, apalagi Sampai kalau- sekarang. Iya, kalau ada yang balon mengkis-mengkis kayak gitu tuh saya tuh rasanya tuh deg-degan gitu. Padahal Walaupun emang nggak gosong ya orang yang itu Iya. ya kan ya. itu apa ya namanya fobia ya. Jadi takut berlebihan padahal tidak mengancam nyawa seperti itu ya. Nah itu paling susah saya membuat buket balon. Satu, selain saya harus melawan ketakutan saya terhadap balon. Yang kedua memang itu tuh harus presisi, karena kalau enggak itu kadang kalau kakak-kakak pernah melihat balon yang bening
Lah itu kalau misalnya pas kan itu harus ditarik-tarik dulu. Itu kalau misalnya pas kurang kenceng itu nanti jadinya itu tuh peyang gitu loh. Seperti itu ya. Jalannya jadi nggak cuma kepala aja, tapi balik bisa peyang ya, Iya, seperti itu. bisa Jadi nggak bunder cantik ya, Iya. nggak oval gitu ya. Jadi kayak benjol seperti itu. Terus harus masukin balonnya satu persatu, itu juga tantangan tersendiri seperti itu. Tapi yang paling menyenangkan membuat buket uang Mbak Ara. Seperti Langsung itu hijau ya matanya nanti Iya. ya, langsung seger gitu ya. Soalnya itu gampang kan, cuma tinggal dimasukin plastik, kemudian tempel di tusuk sate, Tusuk satenya. kemudian ditempel-tempel di styrofoam, tinggal nge-wrapping udah jadi seperti itu. Jadi ya dasarnya sama seperti kita mau buat buket ini, begitu. Kira-kira dia mau nanya lagi nggak Mbak Ara? Teman-teman di sini ada yang mau tanya nggak nih? Boleh. Mumpung masih di sini nih, mumpung ketemu owner yang bikin buket langsung nih. Iya, jadi nanti teman-teman ketika nanti temennya ada acara ulang tahun kah, wisuda kah, teman-teman bisa membuat buket sendiri ya. Belinya itu lebih hemat, lebih mudah seperti itu. Terus ini teman-teman kalau sudah membuat seperti ini nanti teman-teman bisa dikombinasikan dengan yang lain. Biasanya ada kalau yang kecil seperti ini bisa ditambah coklat silver queen 2 lah maksimal seperti itu. Caranya teman-teman itu tahu tusuk sate tapi beli yang ini ya, yang jangan yang bekas. Oke, yang baru. Ya kali yang bekas ya. Jadi tusuk satenya itu ditempel di silver queen, di coklat gitu ya. Kemudian bisa Dilem ya Mbak. dilem Ya? pakai solasi bening itu bisa. Kemudian nanti dari 2 itu silver queen yang sudah ada tusuk satenya itu bisa ditaruh di antara kanan kiri itu, dimasukkan ke styrofoamnya itu, ditancapin ke styrofoamnya itu sudah jadi deh. Untuk buat coklat nih Mbak Susan, itu di belakang sebelum kita tempelin tusuk sate itu perlu nggak sih kita kasih kayak lemek atau tatakan ya, yang pakai kardus atau apa gitu? Karena kan kadang coklat itu lelehnya cepet, nah itu jadi meleok gitu loh takutnya. Sejauh ini kalau misalnya coklat-coklat yang di dalamnya itu sudah ada aluminium foilnya itu aman seperti itu ya, jadi tidak perlu dikasih tambahan lainnya karena kan dari pabriknya pasti juga sudah ada SNI ya Mbak ya. Maka penting sekali kalau misalnya nanti teman-teman di rumah cara nge-wrappingnya kan sudah bisa, dan nanti kalian bikin buket snack, buket apapun itu nanti itu wrappingnya itu dasarnya cuma seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah ketika nanti mungkin suatu saat teman-teman mau ngadu temennya atau teman-teman itu ada pesanan, itu harus diperhatikan snacknya. Itu snacknya itu ada Bepopnya enggak, terus Oke. snacknya itu familiar enggak, jangan ini snacknya lucu gambar boneka lah, tapi jangan-jangan itu snack impor ya, yang tidak yang ada minyak B2-nya. nah, seperti itu. Dikasih buat temen yang muslim Nah, gitu kan niat kasihan hati- ya. Niat hati kita mau membantu kan, tapi malah kita ini, wah maaf ya nggak tahu lah seperti itu. Sama seperti makanan-makanan coklat itu juga. Kalau biasanya kalau udah SNI, sudah ada Bepom Dan RI, juga itu yang penting aman. kadaluarsanya. Betul ya, jangan sampai kadaluarsanya itu sudah expired tetapi wah ini ada produk murah kita harus membeli, biasanya harganya 12.000 ini cuma 4.000 lah, kita mesti lihat nih kadaluarsanya biasanya jual kayak gitu cuma yang tinggal berapa hari. Itu juga harus dicek lagi ya. Apalagi setelah lebaran itu banyak sekali kan minuman-minuman yang dijual murah seperti itu, kayak minuman bersoda seperti itu ya. Nah itu kita perlu lihat kadaluarsanya seperti itu. Niat hati anak kos mau buat ini apa stok gitu, ternyata waktu kita mau minum kok rasanya beda ya seperti itu. Mending kalau kita cuma ngerasain rasa beda nanti, tapi kalau kita masih Kalau sampai IGD, kenapa-kenapa ya. nah, seperti itu. Oke. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Oh iya Oke. boleh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Husni. Iya Husni. Ini saya mau nanya, kalau misalnya ini kan usahanya jangka panjang ya. Nah, nggak kayak yang sistem kuliner yang jangka pendek dan harus didaur ulang, karena ini kan sistemnya itu tahan lama gitu. Betul. Nah, kalau untuk omsetnya misalnya dalam dia ada kategori mbak, misalnya yang pertama musim biasa sama musim yang wisuda atau pernikahan yang, seperti itu. Omset dari laba dan modal itu berapa kira-kira dalam mbak menghasilkan? Oke, jadi kalau ngomong tentang usaha ini kan musiman ya. Kalau misalnya musim wisuda atau musim pernikahan itu pasti omsetnya lebih banyak daripada yang hari-hari biasa. Cara mensiasatinya adalah ketika kita omsetnya pas lagi banyak seperti itu, kita harus ada targetnya. Jadi misalnya untuk owner digaji 2 juta
seperti itu, sisanya masuk kas lah. Jangan sampai wah karena ini lagi rame-ramenya kemudian penjualannya misalnya bulan ini bisa sampai 7 juta nih atau 8 juta nih, berarti nanti aku bisa menggunakan sebaik-baiknya, jangan. Tetapi tetap untuk gaji untuk owner dulu, kemudian sisanya itu masuk kas. Jadi ketika suatu saat itu penjualannya tidak sesuai target, itu bisa diambilkan dari yang uang kas seperti itu. Terus Mbak, mau lagi, kalau misalnya kalau misalnya penjualannya nggak sesuai target, yang kayak gini kan udah sebenarnya banyak persaingan ya, macam-macam. Nah, untuk mengantisipasi bagaimana cara misalnya membuat terobosan baru itu gimana? Nggak, kalau misalnya kayak Mbak kan udah ke seminar, terus ada pelatihan seminar itu kan, nah kita yang baru nih, yang baru itu kan orang belum kenal kita. Nah, gimana kita terjun ke dunia pasar target baru kalau kita tuh ngenalin produk kita, tapi di tengah kita ngenalin itu kan banyak persaingan. Betul. Nah, itu gimana Mbak antisipasinya? Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali ya Kak Ara ya. Jadi pokoknya kalian gini aja, kita tidak usah takut untuk, walaupun misalnya kita mempunyai produk terus ditiru teman, tidak usah takut, karena kita selalu percaya rezeki itu sudah ada yang ngatur, dan juga rezeki itu tidak salah seperti itu. Yang salah adalah ketika kita itu tidak berusaha dan seuzon gitu, dia pasti rame karena pakai, jangan seperti itu ya. Yang kalau dulu saya juga seperti itu, pernah laku itu cuma sebulan itu berapa sih, nggak nyampe 10 produk Mbak Ara, seperti itu. Terus sedih nggak? Ya sedih, tetapi caranya itu adalah yang pertama saya seperti ini ya, membuat, kemudian saya kasih ke teman-teman dulu, tapi misalnya namanya Mbak Husna ya, Husni. Husna itu untuk Mbak Husni, kasih aja misalnya labelnya Husni Craft, terus ada nomormu, itu kamu bisa membuat itu pertama kali itu dikasih di kalangan keluarga atau teman-teman sendiri, teman ulang tahun dikasih Husni terus nomor ini, terus nanti kamu ngasih gratisan tapi sambil promosi terselubung. Nanti jangan lupa ya soft selling tag, ya. jangan lupa tag, jangan lupa follow lah, itu nanti dari mulut ke mulut seperti itu. Kemudian endorse itu nggak harus yang selebgram gitu, nggak harus Mbak Usni. Jadi kamu bisa melihat, wah sepertinya temanku itu misalnya Engagementnya Mbak Ara tinggi gitu itu, ya. followernya banyak, kemudian like-nya banyak. Oh, aku bisa Ra, aku mau minta tolong, aku nanti kasih apa produk gratis, tetapi nanti inilah. Saya awalnya juga seperti itu sampai sekarang Mbak Ara, karena kalau misalnya sewa selebgram itu kayaknya nggak cocok gitu loh. Mahal banget ya. Terkadang juga ada yang nggak nganu, terkadang ada yang nggak sesuai target gitu. Sepertinya followersnya banyak, kemudian itu tuh like-nya banyak, ternyata kayak gitu suntian gitu juga ada lah. Seperti kita dari orang-orang terdekat dulu seperti itu, kita bagi-bagi, dan kita beri mereka itu juga akan ada rasa aduh gimana aku membalas budi. Salah satunya adalah dengan mengetag, follow lah seperti itu. Terus membuat giveaway seperti itu, pakai giveaway yang sederhana, misalnya bunga-bunga kayak gini, tapi misalnya wah ini udah mau musim wisuda nih, terus teman banyak tetapi uang kok mepet, wah mending ikutan giveaway aku aja yuk. Nanti syaratnya adalah follow, tag teman lah seperti itu. Mbak, nanya lagi. Boleh. Dua lagi ya. Enggak apa-apa. Yang ini target. Yang pertama, lebih mana banyak labanya kita buket kayak gini, uang pada makanan atau balon. Terus sama terakhir pertanyaan saya itu aduh saya lupa, dah itu aja. Oke, nanti kalau ingat bisa langsung ditanyain aja. Yang ini tadi apa, laba? Laba, kita Keuntungannya. bikin bunga, makanan, balon atau uang. Lebih untung yang lebih mana? untung yang mana seperti itu. Jadi di dalam suatu usaha itu kita juga menerapkan subsidi silang seperti itu ya. Apa itu? Subsidi silang itu misalnya buket balon itu sebenarnya tidak untungnya itu sedikit, tapi terbantu dengan buket-buket yang lain seperti itu. Tetapi kenapa masih menjual buket balon? Karena itu adalah sesuatu yang masyarakat butuhkan. Kita juga kadang itu kan kalau di Instagram itu sebenarnya fiturnya udah banyak banget ya. Itu kita bisa menentukan polling. Jadi kalau saya itu dulu rajin membuat polling. Jadi teman-teman lebih senang apa, buket balon atau apa kotak, kan ada kotak yang isinya foto-foto itu loh, kotak Polaroid lah. Mereka klik balon. Teman-teman lebih suka buket bunga atau buket apa yang pokoknya yang serupa gitu. Dari situ kita tahu oh ternyata buket ini berapa persen orang senang, berapa persen orang senang. Jadi yang harus dinaikkan harganya yang mana
Seperti itu. Jadi maksudnya dengan poin terbanyak itu yang harganya dinaikin gitu Mbak? Betul, seperti itu. Itu kalau dari saya, mungkin kalau dari pengalaman teman-teman lain ada yang mau sharing itu juga boleh ya Mbak ya. Boleh Seperti banget. itu. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang apa namanya juragan lah, seperti itu. Jadi memang ini ya, kalau keuntungannya itu sebenarnya hampir sama, cuma memang ada beberapa yang juga kita harus tentukan dari harga kita beli, terus juga apa namanya jasa kita ataupun skill kita itu tadi untuk menghargai kita, dan juga baru nanti kita hitung kira-kira ini berapa sih nanti dihargai berapa untungnya gitu ya. Tapi juga dengan nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit ya Mbak Susan ya. Iya, jadi teman-teman seperti saya ini pun juga kuliah juga tidak mengambil akuntansi manajemen bisnis, enggak. Maka dari itu untuk teman-teman yang pengen sekali membuka usaha, apapun itu, usaha bimbel kah, usaha craft, usaha makanan, itu teman-teman yang tidak bergelut di dunia itu bisa. Kenapa saya itu selalu suka belajar, suka mengikuti pelatihan, karena itu saya itu membutuhkan banyak ilmu. Nah, dari situ nanti teman-teman diajari bagaimana menghitung HPP, kemudian produk itu apa tingkat kesulitan. Ketika semakin sulit membuatnya itu berarti harganya itu juga harus bagaimana lah. Dari situ nanti kita diajari. Seperti itu, misalnya kayak Mbak Ara ambil komunikasi misalnya, tapi dia itu pengen usaha tempe besengek gitu di Kaliurang gitu ya. Nah dia kan nggak pernah belajar HPP lah. Dia itu berarti harus ikut pelatihan-pelatihan agar dia bisa menambah ilmu. Menurut saya ikut pelatihan di Jogja ini kita itu tuh dapat privilege Banyak sekali ya, ada banyak dan pelatihan. itu gratis. Seperti itu gratis, nanti teman-teman pulang bawa ilmu seperti itu, banyak relasi. Karena nanti ketika kita sudah ada di relasi orang-orang yang mempunyai usaha itu, nanti kita saling silang. Jadi misalnya di grup itu teman-teman ada nggak yang jualan payung, aku butuh 500 payung untuk acara mantenan anakku, itu juga ada seperti itu. Atau teman-teman ada yang nggak jualan bunga, dari nanti di sana teman-teman itu informasinya cepat. Jadi saling sharing. Iya, Kelupaan. iya. Ya masalah haki itu gimana Mbak? Oke. Apakah haki itu ada, kalau usaha itu kan harus ada perintisan, kan beda kayak lembaga gitu ya. Kalau lembaga ada syarat prasyarat gitu segala macam. Nah kalau untuk homemade itu apakah harus berdiri 2 tahun atau misalnya ada persyaratan khusus kita ngajuin haki itu gimana, atau memang individu yang ngajuin? Oke, jadi tidak seperti itu Mbak ya. Dulu apakah saya tahu tentang haki-haki? Tidak. Tidak ya, tidak tentunya. Jadi saya tahu seperti itu karena itu saya mengikuti kegiatan yang diadakan dinas ya. Jadi yang pertama adalah, ini teman-teman nggak usah ikut kegiatan dinas dulu, nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman pengen buat usaha, yang penting teman-teman punya yang namanya nomor induk berusaha. Itu kalian bisa dapatkan secara gratis. Kalau yang itu, misalnya kalian mau usaha hijab atau usaha apapun bisa, itu bisa secara gratis. Itu kalian bisa buka webnya, apa namanya, membuat NIB OSS ya. Di OSS iya. OSS itu nanti kalian secara gratis bisa, misalnya kalian membuat di OSS itu, klik terus membuat NIB, terus kalian tulis nama kalian, terus apa tanggal lahir, kemudian usaha kalian apa, terus nanti itu ada kategorinya. Kalau makanan itu biasanya makanan kering atau makanan basah, masuknya di kategori nomor berapa lah, seperti itu. Terus nanti 15 menit kalian sudah punya NIB, itu gratis ya, seperti itu. Dan banyak juga orang yang memanfaatkan itu, karena banyak orang yang nggak tahu cara membuat NIB, terus seperti ini, kamu buat NIB di tempatku bayar 50.000 aja, itu banyak sekali yang seperti itu. Tapi karena kalian di sini itu sebenarnya itu gratis. Dan ada tutorialnya juga di YouTube nih, kalau Betul. mungkin beberapa teman-teman masih bingung. Seperti Gitu. itu. Nah kalau buket bunga ini kalau di OSS disebutnya apa nih kategorinya Mbak Susan? Kain, karena ini Oh, saya kain. membuat dari kain, kategori kainnya kain satin, berarti itu nomor 70 berapa, seperti itu. Nah, kalau untuk haki sendiri, kalau misalnya mau individu itu bayarnya sekitar 1.800.000 Mbak Ara. Oke, itu daftarnya di Daftarnya di dinas perindustrian, bukan di dinas koperasi, seperti itu. Tetapi ketika teman-teman itu ikut fasilitasi dari dinas koperasi DIY, itu nanti biasanya per berapa bulan itu ada fasilitasi pembuatan haki, itu gratis. Nanti teman-teman di sana tinggal menyerahkan sudah punya NIB belum, tentunya teman-teman sudah, karena tadi sudah membuat ya yang lewat online itu. Kemudian nanti itu masuk di kategori berapa, dan itu biasanya bisa jadi kalian ditolak
ditolaknya itu bukan berarti terus nggak boleh membuka usaha, enggak, tapi Belum biasanya lengkap oh datanya. ada yang namanya sudah ada, misalnya Husni Craft gitu, ternyata di Udah Sumatera ada yang membuat Husni Craft. Nah itu kan bisa dilacak seperti itu ya. Jadi biasanya pihak dinas itu memberikan, Mbak ini logonya mau diganti atau namanya mau diganti, oh diganti aja misalnya Husni, terus ini tambah satu lagi Pak, lah seperti itu. Jadi nggak yang sama persis. Gunanya HG adalah untuk seperti itu, karena bisa jadi nanti kita sudah membuat terus ada orang yang sudah punya terus orang itu nggak terima, kita dituntut itu juga bisa. Seperti itu. Sebenarnya Semfloris itu juga sudah ada, Mbak Ara. Oke. Cuman ketika saya lihat di HG, oh dia belum ada. Belum- Maka belum saya terdaftar. segera mendaftar seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya saya menutup, ya buat apa kan? Masa merusak rezeki orang. Tapi kan orang berbeda-beda. Ada yang nggak terimaan seperti itu. Begitulah. Terima kasih Husni ya, pertanyaan yang luar biasa sekali. Ada lagi? Mungkin dari teman-teman ada lagi dari sebelah sini? Oh Oke, iya, Mbak Mbaknya siapa? silahkan. Sebenarnya perkenalkan nama saya Amanda. Iya, Mbak Amanda. Saya mau nanya dari Mbak sendiri sebagai bisnis owner itu apakah ada strategi atau cara tertentu menjaga hubungan dengan konsumen agar konsumen itu bisa balik lagi beli produk di kita? Ya, jadi repeat order seperti itu ya. Iya. Jadi saya itu selalu mempunyai 2 nomor ya. Nomor yang pertama itu nomor memang khusus untuk jualan. Yang pertama itu nomornya untuk pribadi ya, seperti itu. Dan terus setiap kali ada yang pesan, biasanya saya akan nge-save. Kemudian dari situ kan kita saling save ya. Terus saya suka melihat status nih, suka rajin gitu kan. Oh ternyata Mbak ini lagi ulang tahun ya, kita kasih ucapan selamat ulang tahun. Atau biasanya kalau misalnya ada customer yang royal sekali, biasanya ketika lebaran itu saya kasih gift seperti itu. Dan biasanya ketika kita baik kepada orang, orang itu akan membawa teman, begitu cara strateginya seperti itu. Cuman saya juga percaya kita itu tuh dalam dunia itu pasti ada yang namanya berjodoh atau tidak berjodoh gitu ya. Ada yang sudah beli di tempat saya, atau ada orang yang sudah beli di tempat teman saya tetapi terus nanti belinya di tempat lain, itu berarti tidak berjodoh. Seperti ya nggak apa-apa, Ya nggak seperti apa-apa, itu. pasti tetap akan ada gantinya. Mungkin dia nggak beli lagi, tapi nanti ada yang lain datang lagi buat beli. Jadi misalnya kayak gitu. Mbak jualan baju seperti itu, kemudian sebelahnya juga jualan baju gitu. Kalau kita di sentra itu kan biasanya kalau batik-batik semua lah, itu kan sama seperti ya kita berjodoh atau enggak. Kalau berjodoh ya mau apa kita brandingnya sebanyak apapun, tapi kalau tidak berjodoh ya jangan dipaksa seperti itu. Yang penting kita Ngalir usaha. aja. Ngalir aja. Yang penting cara menjaga hubungan dengan customer adalah, terus ada juga yang biasanya pengiriman. Kalau sekarang saya shop ini saya matikan dulu karena sudah terlalu penuh seperti itu ya pesanannya. Karena dulu pernah ada juga yang sampai terlewat lah. Akhirnya saya matikan dulu aja, nanti kalau sudah agak slow nanti saya buka lagi. Pengiriman itu yang paling sering banyak komplainnya, karena kita sudah hati-hati mempacking, tetapi kan kita tidak tahu di sana dilempar-lempar atau bagaimana. Apalagi produk yang menggunakan kaca seperti itu ya, kan ada bunga yang pakai kaca juga. Ya itu biasanya walaupun pengiriman yang salah kita tetap bertanggung jawab. Dan sana juga pasti juga akan lebih menghargai kita. Kan banyak sekali kalau kita lihat di apa namanya marketplace gitu, ada yang komplain gitu kan, respon penjualnya selalu menyalahkan pihak kurir seperti itu ya, terus minta di video unboxing yang mana. Tapi kalau kita itu ya sudah, itu memang apa namanya kesalahan ada di kurir, ada di pengiriman, tetapi etikat baik kita adalah kita mengganti. Iya, seperti betul. itu. Lebih ini ya Mbak, lebih banyak tantangannya ya. Kalau pengiriman itu mungkin bisa jadi kita memang sudah rapi, tapi sampai lokasi nanti kadang kalau coklat contohnya bisa meleleh karena penyimpanan waktu pengirimannya lama dan lain sebagainya, kan tetap saja kayak yang dibeli rusak, tidak seperti yang diharapkan, walaupun memang rusaknya itu selama pengiriman gitu ya. Lebih banyak resikonya. Betul sekali Mbak Ara, dan juga kita juga harus tahu kapasitas produk kita sendiri. Misalnya tidak mungkin sekali atau sangat susah sekali kita mengirim produk buket balon. Bahkan kalau misalnya ada yang pesan buket balon pun saya selalu meminta di awal ini bisa dibuatkan, tetapi harus diambil menggunakan mobil atau menggunakan gokar. Karena kalau menggunakan motor itu sangat tidak safety sekali.
Misal pakai motor pun juga harus berdua dan itu harus pelan-pelan sekali seperti itu, karena itu kan produk yang rawan Riskan. sekali ya. Dan itu kalau misalnya kita nggak sengaja tertusuk jalan pentul juga sudah Aduh, wah saya mudah nggak jadi seperti lagi. itu. Dan kalau misalnya mau minta dadaan juga sudah tidak bisa, karena itu kan effort sekali lah seperti itu. Kita harus tahu kapasitas produk kita. Kalau tidak memungkinkan untuk dikirim, ya daripada nanti ada masalah sama konsumen, sama customer, mending kita pakai yang pasti-pasti aja. Begitu. Makasih Mbak Amanda. Ada lagi? Oh ya, Mbak. Oh enggak. Ini perkenalkan saya Yuwana. Kalau Mbak Susan, dari sekian banyak floris yang ada, apa sih yang membedakan sang floris sama yang lainnya atau apa? Oke, itu pertanyaan coaching ya. Biasanya kalau saya Coaching itu apa? kalau di lomba-lomba biasanya pertanyaannya seperti itu. Oh, Apa oke, sih yang oke. membedakan seperti itu ya? Apa sih Sebenarnya, uniknya gitu ya? Sebenarnya kita itu sama. Pada umumnya kita itu sama ya. Cuma yang membedakan adalah cara kita dalam berjualan seperti itu ya. Mungkin ada yang sama seperti yang saya katakan kepada Mbak Amanda tadi. Ada yang kalau misalnya rusak ya sudah, itu adalah kesalahan pihak luar, karena kita ketika sudah ada transaksi, produk sudah jadi, kita sudah serahkan ke kurir, itu ya sudah, itu tanggung jawabnya pihak luar, pihak ketiga. Tapi kalau kita itu lebih ke itu pelayanan customer service-nya itu lebih harus diperhatikan, karena seperti ini. Misalnya kita punya usaha kuliner pun, seenak apapun makanan yang kita jual, tapi perut yang lapar itu tidak bisa menunggu. Sama seperti ini juga, sebagus apapun floris yang kita buat, tetapi kalau sampai di tangan customer itu rusak juga, customer pasti akan kecewa. Jadi bedanya adalah di pelayanan. Kalau untuk secara bahan baku, garis besar, dan juga yang lain-lain itu pada umumnya sama ya. Satu lagi yang membedakan. Apa? Sang floris yang buat Mbak Susan gitu. Iya, Tangan jari jemarinya Mbak Susan gitu. Betul sekali. Oke, jadi memang apa ya, yang selain membedakan dalam bentuk fisik, ternyata dalam bentuk yang tidak terlihat, kayak pelayanan itu juga mampu membedakan ya. Iya. Kayak gitu. Betul sekali. Kemudian ketika kita ada, misalnya ada dadaan nih Mbak Yuwana ya tadi ya, ada dadaan misalnya, Kak saya minta buket yang seperti ini nanti jam 3 sore, dia minta jam 1 siang seperti itu. Sementara kita harus bisa mengatakan tidak seperti itu ya. Mohon maaf untuk saat ini yang seperti itu tidak bisa, karena harus open PO dulu. Kalau mau yang ready stock, kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa seperti itu. Biasanya mereka kalau terpaksa mau kok. Oke. Jadi kita juga harus punya yang ready stock juga ya, yang kayak mungkin buket snack yang jangka waktunya panjang gitu, buket snack atau buket dari kain, dari hijab atau dari pita kayak gini ya. Siapa tahu dari kita membuat stok yang kecil-kecil kayak gitu malah ternyata laku juga di saat-saat genting seperti itu tadi. Oke. Terima kasih Mbak Yuwana ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Mbak? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Utami, izin bertanya kepada Mbak, sebelum Mbak merintis usaha floris ini, apakah Mbak pernah ikut bermitra dengan pengusaha lain, Mbak? Mitra ya, jadi kerjasama begitu ya? Belum. Langsung aja belum ya? Iya belum. Jadi saya itu suka coba-coba Mbak siapa tadi? Mbak Utami. Mbak Utami. Sama itu saya coba-coba. Jadi kegiatan saya selain saya menjadi pengusaha ya, menjadi UM mikro, menjadi usaha mikro ini, saya itu kan bekerja menjadi guru. Sampai sekarang pun saya juga menjadi guru, cuman saya minta untuk tidak setiap hari masuk seperti itu ya. Nah, awalnya itu saya coba waktu itu, kalian tahu nggak ada bisnis makaroni? Nah, saya ikut-ikutan, saya membuat inovasi yang baru seperti itu kan. Terus sebenarnya udah laris, tapi saya malas masak lah seperti itu. Terus saya bikin bisnis fashion, tapi saya itu dropshipper gitu kan ya. Nah, itu sudah banyak yang pesan gitu, lama-lama kok nggak sesuai ya kayak gitu, nggak suka, ya udah. Sampai akhirnya saya itu kan suka membuat kerajinan, jadi itu mengurangi stres juga. Lah baru itu, apakah bermitra? Belum, karena saya masih coba-coba, sama seperti yang saya katakan kepada Mbak Husni tadi. Jadi saya buat itu nggak langsung saya jual, tapi saya kasih ke teman-teman dulu. Terus nanti jangan lupa ya, waktu itu masih zaman BBM. Ada yang pernah menggunakan BBM belum?
Nah, Oh itu. iya, heeh. Saya jual lewat BBM, terus lewat IG. Waktu itu IG belum begitu hype ya. Kemudian saya baru bekerja sama itu ketika saya mengikuti pelatihan-pelatihan. Misalnya teman saya itu ada yang punya usaha nikahan gitu lah. Nanti untuk bunganya ambil di tempat saya lah, seperti itu. Jadi bukan yang kerjasama dalam hal besar itu belum. Oke. Gitu. Makasih. Sudah terjawab? Iya. Mungkin ada pertanyaan lainnya lagi? Oke. Oke. Oh iya. Saya disuruh memperkenalkan diri, namanya Fadila. Mm-mm. Kalau saya lebih ke sharing aja sih teman-teman. Oh iya. Oke, boleh sekali. Oh ya teman-teman, boleh loh kalau sambil mau makan snacknya iya, boleh boleh. sekali. Tapi memang bukan saya, teman saya Mbak. Buat kalau misalnya teman-teman mau mulai gitu, kalau saya lihat dari teman saya itu dia ini Mbak, udah bikin buketnya, terus sering-sering bikin story WA gitu, terus biar lebih lebih laku gitu, harganya itu beda di pasaran, lebih murah, walaupun lebih murah 5.000 atau 3.000 kayak gitu. Jadi intinya dia rajin-rajin ini sih Mbak, Posting. iya. Dan kuliah dia emang banyak juga gitu. Pokoknya kalau memang mau mulai kita harus bikin ini dulu sih kayaknya Stop. buketnya ya. Gitu. Iya, terima kasih Mbak. Memang harusnya seperti itu ya. Seperti kita nggak cuma buket aja sebenarnya Mbak Ara. Jadi, Semuanya, iya, dari kita semuanya bisnis. apalagi bisnis kereng baju handcraft itu kan bisnis yang jangka panjang, itu tidak diburu sama kadaluarsa. Itu kita bisa membuat secukupnya aja, tidak usah terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak ternyata di masyarakat kita itu tidak begitu disukai. Lah itu kan nanti kita malah bisa rugi. Secukupnya aja, misalnya 20 atau 10, tetapi kalian konsisten, kemudian sering dipromosikan, itu ya pasti laku seperti itu ya, pasti laku, pasti ada yang mau seperti itu, karena tidak mungkin orang itu tahu kita usaha kalau kita nggak promosi. Betul. Seperti itu. Itu pentingnya branding atau promosi. Jadi hal yang pertama perlu dilakukan ketika kita punya usaha, itu memang adalah branding atau promosi. Jadi orang-orang tuh harus membangun awareness kalau bahasanya. Jadi orang-orang tuh tahu dulu, walaupun mereka sekarang belum beli ya Mbak Susan, tapi tahu, oh Mbak Susan jualannya buket ini. Terus nanti ketika kita sudah mulai ada pelanggan, nah itu kita juga bisa foto produk ataupun kita yang sudah jual yang laku itu, langsung kita buat story atau feed Instagram kayak gitu ya, juga sudah dilakukan oleh di IG Sunflorist juga. Nah kemudian juga mungkin bisa kita minta testimoninya juga ya, mungkin dari ininya, kemudian mungkin penyerahan kalau buket ya, waktu gimana tadi udah diserahin ke temennya belum, nah nanti bisa kirim foto juga, nanti kita bisa bikin story juga. Oh ternyata banyak juga, semakin kita sering membuat Instagram story ataupun WA story ataupun lainnya di sosial media, itu juga nantinya akan membuat orang tuh tahu kita jualan apa, seperti apa, dan nantinya walaupun bukan sekarang, dalam jangka waktu panjang dia akan, oh aku temanku wisuda nih, aku kado apa ya, oh buket bunga aja, belinya kayaknya Mbak Susan kemarin bikin story ini deh, kayaknya di Mbak Susan aja, kayak gitu. Seperti itu ya Mbak Susan ya, kurang lebih ya. Oh ya, sama satu lagi, mungkin memang benar di awal itu kita bisa targetnya adalah keluarga dan juga teman-teman sendiri. Tetapi untuk jangka panjang kalian nggak pengen kan cuma teman-teman aja yang beli, nah seperti itu. Untuk usaha mikro seperti saya dan juga mungkin teman-teman mau membuka usaha, itu agar lebih meyakinkan, karena orang asing itu nggak akan beli kalau misalnya itu tidak meyakinkan. Pasti pergi, wah nanti aku udah transfer, kan banyak sekali yang udah transfer tapi barangnya nggak sampai, seperti itu. Itu kalian bisa membuat IG khusus untuk jualan kalian, untuk jualan portofolio ya. Kemudian nanti jangan lupa di bio itu tulis ownernya itu pakai IG pribadi kalian. Jadi oh ternyata ini yang punya. Jadi kalau misalnya barang nggak sampai, itu orang itu bisa langsung menuju ke kalian. Tapi kalau misalnya itu nggak jelas, kemudian followernya banyak, tetapi kok kok tag-tagannya sedikit, lah seperti itu banyak kan ya seperti itu. Apalagi teman-teman saya itu banyak yang beli baju Barlita karena bajunya bagus, lucu, murah gitu, dibeli tapi nggak sampai. Oke. Jadi penting juga untuk membangun kepercayaan calon pembeli atau calon pelanggan ya Mbak Susan ya.
Kayak gitu. Oke. Mungkin teman-teman ada lagi Ini atau ada tambahan? teman-teman saya terkesan sekali karena Luar mereka biasa. itu ternyata semangat dan antusiasnya tinggi ya. Soalnya kan habis ini mau buka usaha. Amin ya, amin amin. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau sharing dari pengalamannya atau mungkin bertanya? Ya, sudah ini sepertinya ini teman-teman Ini tidak mbaknya kayak suka. mau bertanya. Perkenalkan nama saya Nadia Citra, mau tanya lebih ke olah rasa sih, karena kan kita kalau bikin misalkan ada pesanan kita baru mood yang nggak enak atau emang baru nggak pengen bikin, nah itu gimana mengatasinya? Apalagi kan tadi Mbak Susan juga cerita pernah bikin buka bisnis ini itu kayak terus ogah gitu ya, jadi Iya. nggak mood lagi. Nah itu lebih gimana sih ngatasin biar tetap meladeni pesanan kayak gitu? Oke, terima kasih Mbak Nadia. Jadi memang dalam bekerja, dalam menjalankan usaha itu seperti kita mencari jodoh seperti itu ya. Harus yang pas gitu. Kalau misalnya nggak pas itu rasanya kan, aduh nggak enak sekali ya seperti itu kan. Sama seperti ini, saya waktu awal-awal itu tuh nggak langsung ke florist ini, tetapi ke yang lain dulu sampai akhirnya pas ke sini. Dan ketika saya sudah mencintai dunia florist ini pun terkadang saya juga mengalami rasa bosan loh teman-teman. Jangan bayangkan kalau saya itu tuh selalu bahagia, itu tidak ya. Manusia kan pasti kan kadang ada rasa kesel, ada rasa bosan lah. Cara mengantisipasinya adalah sama seperti tadi itu, kita membuat ready. Jadi ketika ada orang yang minta request aneh-aneh, Mbak nanti aku snacknya yang model ini ya, nanti yang mereknya ini, terus yang warnanya ini, wrappingnya warnanya ini. Nah, ketika kita lagi nggak mood, ketika kita mood kan kita langsung oke, saya langsung belanja kayak gitu. Tapi ketika nggak mood, maaf sekarang lagi penuh, atau misalnya sekarang itu lagi, kalian bisa membuat alasan, tetapi kita bisa membantu dengan yang ready, bagaimana mau atau tidak begitu. Karena kalau misalnya dipaksakan, nanti hasilnya tetap kurang maksimal. baik. Apalagi kalau terburu-buru waktu lah seperti itu. Jadi kurang rapi seperti itu Mbak Nadia. Gitu. Ada lagi Mbak Nadia? Sudah. Oke. Memang jadi kalau mungkin kita sedang tidak menerima pesanan gitu, bisa tidak ditolaknya itu secara halus, tapi dengan menawarkan opsi lainnya, Ya, kayak jadi gitu. kita ada solusi. seperti Kita itu. memberikan solusi lainnya yang mungkin nanti diterima atau tidak, tapi kalau tidak ya sudah, kalau iya alhamdulillah gitu ya bahasanya Mbak Susan. Betul sekali. Tapi rata-rata yang kepepet itu diterima. Hmm. Seperti itu. Tetap ada rezeki walaupun kita lagi nggak mood gitu ya. Terkadang kita dalam melayani pelanggan pun juga kadang kita diuji kesabarannya. Misalnya ada yang datang ke galeri, kemudian itu di sana sudah tertera harganya, ini harganya berapa. Misalnya dari harga 100.000 ditawar 40.000 itu juga ada. Seperti itu. Terus sampai akhirnya ya sebagai manusia biasa saya bilang, Mas, kalau nggak jadi tidak apa-apa. Seperti itu. Daripada karya saya itu turun kelas seperti itu kan. Turunnya jauh banget ya, Iya. lebih dari setengah harga Ada, kalau itu kita ya. harus pintar-pintar untuk mengelola kesabaran, tapi terkadang ada yang orang-orang itu menguji kesabaran kita juga banyak seperti itu. Oke, begitu teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi mumpung masih di sini. Oke, Mbak. silahkan. Perkenalkan saya Zahratul. Zahratul. Saya mau tanya, buat modal awal bisnis itu gimana Mbak? Soalnya saya juga sempat mau Bukan usaha. mulai bisnis gitu, tapi bukan di florist gitu. Tapi masih ngumpulin uang buat Oh ya, baik. mungkin kalau yang florist lebih murah bisa terjadi. Mbak siapa tadi? Oh Mbak Sahro. Teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu berapa modal saya waktu awal banget membuka florist sampai sekarang, kalau 2017 berarti sekarang berapa tahun? 6 tahun kurang lebih ya. Modal awal waktu itu saya hanya 100.000 Mbak. 100.000 masih terjangkau nggak? Masih lah. Masih. Kalau kalian nonton bioskop sama beli jajan mungkin ini ya sama seperti harga itu. Cuma 100.000 saya beli untuk beli spoon bun, pita, sama apa namanya lem tembak. Itu saya dapat tutorial itu jujur dari YouTube. Dan itu saya latihannya itu tuh berkali-kali, nggak langsung satu kali jadi, enggak, dari YouTube. Dari 100.000 itu kemudian saya kasih ke teman-teman saya minta untuk dipromosikan. Terus habis itu mereka itu ada yang apa namanya, ada yang beli, kemudian kita modalnya apa di awal itu tuh paling kita dapetnya itu cuma berapa sih, untungnya 50.000, terus nggak apa-apa, terus lama-lama 700.000, terus lama-lama banyak seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang yang
aku nggak punya usaha, aku nggak bisa apa namanya, nggak bisa usaha karena aku nggak punya modal. Itu kalau zaman sekarang itu nggak banget gitu ya. Karena kadang pun kita juga, kalau saya di pelatihan itu dikasih tahu, kita nggak punya modal pun kan kita punya HP ya. Iya, Kita betul. punya HP. Bahkan saya itu punya reseller, Mbak. Resellernya itu anak SMA. Lah seperti itu. Jadi mereka bilang, "Kak Susan, aku mau beli yang harga segini." Nanti jadi saya menjualnya harga 25.000, sana menjualnya 40.000. Seperti itu. Terus tapi itu dia tuh bahagia karena apa? Dia cuma modal HP sama kuota, sementara dia bisa jualan dan dia saat ini wis punya usaha sendiri, tapi usaha sebelah atau apa gitu. Tapi kan itu kan bagus untuk dia cara berjualan gitu ya. Jadi untuk usaha florist ini dulu awal saya 100.000, Mbak. Seperti itu, benar-benar 100.000 real. Dan ya wis cemantel, kalau kita bekerja terus kita ada sesuatu yang menghasilkan gitu kan, kita pasti seneng kan. Misalnya wah, dari usaha ini dari kecil-kecil dulu aku bisa beli baju, atau aku bisa beli kacamata baru, aku bisa beli, siapa tahu besok bisa beli motor, bisa beli apa lah, seperti itu gitu ya. Nggak usah takut untuk usaha, nggak usah malu gitu. Oke, jadi saat itu yang dibeli cuma beberapa item dan memang sudah tahu mau bikin apa gitu ya. Jadi bisa di breakdown kebutuhannya apa, nanti oh ternyata habisnya cuma segini nih kayak gitu. Jadi nggak langsung beli banyak ya waktu itu Mbak Susan ya. Betul, dan juga sebenarnya usaha ini adalah usaha yang kebetulan, karena kebetulan saya adalah guru SMA, guru kesenian, guru ketangkes ya. Dan waktu itu tuh saya sedang mencari bahan, kira-kira bahan yang bisa dipakai untuk anak-anak apa, sampai akhirnya saya menemukan bisnis florist ini. Karena waktu itu florist seperti ini di Jogja itu sudah banyak ya, tetapi belum menjamur. Maka dari situ kok saya ketagihan ya, Mas. Akhirnya saya membuat seperti itu gitu. Oke, baik. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin sharing pengalaman atau pengalaman temannya, pengalaman keluarganya yang di bidang bisnis mungkin? Atau mau tanya lagi juga boleh? Sharing boleh. Sharing boleh Mbak, yang banget. tadi itu bagus sekali ya. Jadi harus rajin-rajin posting seperti itu. Betul. Apalagi nih, sudah nih sepertinya ya teman-teman ya. Sudah cukup? Sudah. Oke. Oke, baiklah. Mungkin sebelum diakhiri nih Kak Susan nih, ada closing statement ataupun pesan buat teman-teman yang di sini ataupun yang lihat nonton dari Instagram nih. Iya. Jadi untuk teman-teman, kalian tidak usah malu dalam menjalankan usaha. Mungkin di awal usaha kita itu terlihat terlihat kok usaha sih, kayak dulu kan usaha hina-hina sekali ya. Tapi sekarang menjadi pengusaha muda itu sungguh luar biasa. Berapapun hasilnya disyukuri. Jadi kalian jangan membayangkan jadi pengusaha itu tuh mesti omsetnya ratusan juta, enggak. Kalian itu yang penting balik modal, kemudian itu kalian ada untungnya, itu kalian itu sebenarnya sudah ada peningkatan. Yang pertama itu kalian itu bisa meningkatkan skill kalian di bidang yang kalian sukai, dan yang kedua kalian sudah berani keluar dari zona nyaman. Kalian itu suatu saat membuka usaha, mungkin sekarang kalian masih sendiri, tapi suatu saat mungkin kalian itu bisa menjadi pahlawan-pahlawan keluarga karena bisa membuka lapangan kerja. Amin ya. Amin. Seperti itu. Tapi jadi untuk kalian anak muda jangan malu, terus semangat, dan juga jangan Pantang menyerah, luar biasa. Oke, sudah itu. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan mengikuti workshop, dan juga teman-teman yang bergabung di Instagram Live ya Mbak Susan ya. Nah, mungkin nanti kegiatan ini akan berkelanjutan, jadi doakan saja teman-teman semua bisa akan ada kegiatan yang serupa lagi dengan mungkin ya kegiatan yang berbeda, maksudnya dalam artian produknya yang berbeda dan skill yang berbeda begitu. Mungkin itu saja ya Mbak Susan ya. Terima kasih Mbak Ara. Iya, baik. Mungkin kita bisa tutup dengan foto bersama ya. Iya, nanti kita foto bersama terlebih dahulu dengan karya teman-teman begitu. Oke, maka dari itu untuk teman-teman yang ada di Instagram Live, kami ucapkan terima kasih. Sekian dari saya dan Mbak Susan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku.